Acara akan segera dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Hadirin sekalian, selamat datang di pameran virtual Indonesia. Duta Inspirasi YouTube mempersembahkan Inilah Dia Mini Tour Indonesia. Selamat datang di provinsi paling barat Indonesia, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah Banda Aceh. Kota ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Tempat yang populer di Banda Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman, yang merupakan masjid terbesar di kota Aceh. Masjid ini terkenal karena arsitektur uniknya yang memadukan gaya Timur Tengah dan Eropa. Dengan segala keindahannya, Banda Aceh merupakan salah satu kota terbaik di Indonesia untuk dikunjungi. Beberapa di antaranya adalah Longa Lampuk di Aceh. Longa adalah sebuah desa kecil yang terletak di Aceh, Indonesia. Salah satu tempat yang populer di Longa adalah Pantai Lampuk. Pantai ini terkenal karena pasir putihnya yang lembut dan airnya yang jernih. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lampuk untuk bersantai, berenang, dan berjemur. Selain itu, Pantai Lampuk juga merupakan tempat yang cocok untuk surfing karena ombaknya yang besar dan juga kuat. Desa Longa dan Pantai Lampuk merupakan tempat yang cocok untuk liburan keluarga karena suasananya yang tenang dan juga sejuk. Sekarang, kamu berada di Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya Medan. Di Sumatera Utara terdapat banyak sekali keindahan alamnya. Di antaranya ialah Pulau Kalimatung Namenek. Pulau Kalimatung Namenek secara geografis terletak di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selain itu, ada Pulau Mursala. Pulau Mursala adalah pulau terbesar di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, dan terletak di sebelah barat daya kota Sibolga dan berjarak 22,5 km dari Pandan, Tapanuli Tengah. Sekarang Anda berada di Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Padang. Padang memiliki objek wisata yang wajib banget kalian kunjungi. Jam Gadang. Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Jam Gadang merupakan sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Uniknya, jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia, yaitu Jam Gadang di Sumatera Utara itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Berikutnya adalah Kelok 9. Kelok wisata yang gagah satu ini merupakan hasil karya anak bangsa yang terletak di Kabupaten 50, kota provinsi Sumatera Barat. Kelok 9 ini berusia jauh lebih tua dari negara Indonesia, yaitu dibangun pada tahun 1908 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Hingga tahun 2013 diresmikan oleh Flyover Kelok 9 dengan konstruksi jembatan unik yang sangat fantastik. Berikutnya adalah nasi padang. Nasi padang adalah makanan khas Provinsi Sumatera Barat yang merupakan sebuah hidangan yang disajikan secara lengkap dengan daging, ikan, sayur, dan sambal yang dimakan dengan nasi putih. Nasi padang ini memiliki cita rasa yang tinggi karena menggunakan berbagai jenis rempah sehingga rasanya kuat dan sangat nikmat.
Istana Pagaroyon. Istana Pagaroyon merupakan salah satu objek wisata andalan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Memiliki bangunan yang unik dan memesona, bangunan istana ini memiliki 3 lantai yang terdiri dari 72 liang dan 1 gonco atap. Perjalanan selanjutnya, kita berada di Provinsi Riau, dengan ibu kotanya Pekanbaru. Riau memiliki objek wisata yang dapat dikunjungi ialah Pusat Kota Bagan Si Api-Api. Bagan Si Api-Api merupakan daerah dengan komunitas Tionghoa yang besar. Hal ini tidak membuat satu etnis dengan etnis lainnya menjadi intoleran, melainkan kehidupan yang damai dan toleransi yang tinggi sangat tercermin di daerah ini. Selanjutnya, Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Kantor Bupati merupakan ikon dari Rokan Hilir yang merupakan salah satu kantor bupati termegah di tanah air. Kantor ini terdiri dari 8 lantai dan mirip dengan gedung The Capitol di Amerika Serikat. Sekarang, kita berada di Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kotanya adalah Tanjung Pinang. Kita akan mengunjungi beberapa objek wisata di antaranya Patung Seribu. Pulau Bintan menjadi pusat peradaban Buddha di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan adanya Vihara Patung Seribu Wajah. Di Vihara Patung Seribu Wajah, kita melihat semua karakter manusia melalui deretan patung yang berbaris. Watak baik dan buruknya manusia dapat tercermin dari air muka dan gestur yang diukir di wajah patung. Berikutnya adalah Tugu Siri. Tugu Siri ini memiliki 5 bagian. Setiap bagian memiliki makna yang berbeda-beda, terdiri dari daun, lingkaran, rantai emas, batang penyangga, dan tiang 4 pilar. Untuk daunnya tersendiri, terdiri dari 7 helai yang melambangkan cinta kasih, semangat, hasrat, emosi yang kuat, lebih maju ke depan, rendah hati, dan memuliakan orang lain. Lalu, 6 lingkaran berbentuk cincin melambangkan rukun iman dan rantai emas melambangkan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang membutuhkan satu sama lain. Berikutnya adalah Gunung Daik. Gunung Daik adalah gunung yang terletak di Pulau Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut cerita setempat, Gunung Daik mempunyai puncak yang bercabang 3 dan masing-masing memiliki nama. Berikutnya adalah Tugu Provinsi Bundaran Dompak. Tugu Provinsi di Bundaran Dompak telah menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat. Hal ini terlihat dari ramainya masyarakat yang sedang menghabiskan waktu bersantai bersama keluarga di lokasi tersebut. Fasilitas yang tersedia seperti taman rumput, lampu di sekitaran bundaran, Tugu Provinsi beserta air mancur menjadikan tempat ini menarik untuk dikunjungi masyarakat. Sekarang, kita berada di Provinsi Jambi. Ibu kotanya yaitu Jambi. Jambi memiliki berbagai objek wisata di antaranya Danau Sipin. Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar 40 hektar yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali dan banjiran dari Sungai Batanghari. Kawasan Danau Sipin mempunyai khasanah kearifan lokal yang patut dibanggakan. Di antaranya budaya dan kehidupan masyarakat nelayan bagi para kaum Adam dan budaya membatik bagi para kaum Hawa. Kebun Teh Kayu Aro. Kebun Teh Kayu Aro terletak di kaki Gunung Kerinci, tepatnya di Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Provinsi Jambi. Kebun teh ini memiliki luas sekitar 2.500 hektar, sehingga menjadi kebun teh terbesar kedua di dunia. Selain itu, perkebunan teh Kayu Aro merupakan perkebunan teh tertua di Indonesia, yang sudah ada semenjak masa penjajahan kolonial Belanda. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita akan merasakan
kue Padamaran. Kue Padamaran merupakan kue basah yang terbuat dari bahan dasar tepung beras yang memiliki rasa manis dan gurih. Kue tradisional Jambi ini lebih mudah ditemui pada masa bulan puasa sebagai menu takjil bulan Ramadan. Selanjutnya ada Jembatan Gentala Arasi. Jembatan ini melintasi Sungai Batanghari dari Kecamatan Pasar Jambi ke Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Jembatan sepanjang 503 meter ini hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki. Ujung yang satu tepat berada di depan rumah dinas Gubernur Jambi di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Selamat datang di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota yaitu Palembang. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Sultan Mahmud Baduddin I Jayawakrono. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud. Saat ini, Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN, di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Melayu Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Yang kedua, Jembatan Ampera. Siapa yang tidak mengenal jembatan ini? Merupakan sebuah jembatan yang ada di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan yang telah menjadi semacam lambang kota terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Misi. Jembatan Ampera merupakan ikon kota Palembang yang paling terkenal. Berikutnya adalah tekwan. Tekwan adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari campuran daging ikan dan tapioka yang dibentuk berupa butaran-butaran kecil dan disajikan dalam kuah udang dengan rasa yang khas. Tekwan berasal dari kata perkotek sawakawan yang dalam bahasa Palembang artinya duduk mengobrol bersama teman, atau dalam bahasa Mie Selatan, kiaon, yang berarti bakso ikan. Yang terakhir kita akan mengunjungi Gelora Sriwijaya. Stadion Gelora Sriwijaya atau Stadion Jakabaring adalah stadion multiguna yang terletak di Kompleks Jakabaring Sport City di kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola. Stadion ini berganti nama menjadi Gelora Sriwijaya untuk menghormati dan merayakan kerajaan Nusantara abad ke-7-13 Sriwijaya. Sekarang, kamu berada di Provinsi Bangka Belitung dengan ibu kotanya yaitu Pangkal Pinang. Bangka Belitung memiliki berbagai macam objek wisata, di antaranya Pelabuhan Sungai Liat. Pelabuhan yang terletak di kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Terdapat begitu banyak perahu yang mendarat ke tepi sungai yang terhubung dengan laut Pulau Bangka. Perahu-perahu ini menjelaskan bahwa salah satu mata pencarian para penduduk di kota Sungai Liat ialah seorang nelayan. Pantai Kubu. Pantai ini terletak di daerah Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Desa Keposang. Pantai ini masih terjaga terumbu karang dan kebersihannya. Bagi si anak senja, pantai ini menjadi daya tarik yang memikat untuk merangkai kata sambil menikmati indahnya suasana sunset dengan berbagai makna. Selanjutnya, kita akan berwisata religi. Pagoda Nusantara. Tempat ini merupakan salah satu tempat ibadah agama Buddha yang terletak di Desa Rebo, Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Selain menjadi tempat ibadah, tempat ini juga sering dikunjungi oleh para wisatawan untuk mengabadikan momen sejarah yang ada di Pulau Bangka. Tak kalah menarik, Pantai Batu Ketak. Pantai Batu Ketak terletak di kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Nama Batu Ketak berasal dari keadaan pantai yang memiliki begitu banyak bebatuan besar. Dan seringkali para warga setempat dan wisatawan yang mengunjungi pantai tersebut sambil duduk-duduk di atas bebatuan.
Berikutnya kita beralih ke Provinsi Bengkulu. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Pantai Laguna Samudra. Pantai ini terletak di pesisir pantai sekira 25 km dari kota Bintuan dan 3 jam perjalanan dari kota Mana Bengkulu Selatan ke arah Provinsi Lampung. Objek wisata andalan Kabupaten Kaur ini telah menjadi tujuan utama bagi wisatawan lokal maupun luar Provinsi Bengkulu, bahkan sampai wisatawan mancanegara pun sering berkunjung ke sini. Teman-teman semua, selain itu, ada salah satu makanan khas dari Provinsi Bengkulu, yaitu lemea. Lemea merupakan makanan khas dari suku Rejang. Lemea merupakan makanan khas yang berasal dari bambu muda yang dicincang dan dicampurkan dengan ikan air tawar seperti ikan mujair, ikan sepat, maupun ikan-ikan kecil yang hidup di air tawar. Cita rasa lemea merupakan asam dan pedas unik serta gurih ketika dimakan. Selain itu, terdapat wisata air yaitu wisata air terjun Paliak. Air terjun Paliak terletak di lereng Bukit Barisan dan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Keberadaan air terjun Paliak Buron Unam di Kabupaten Luhon memiliki aliran sungai bening dan nuansa asri hutan alami hujan tropis. Di Bengkulu terdapat tarian tradisional yaitu tarian persembahan. Tarian persembahan ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara. Tarian tradisional satu ini merupakan tarian penyambutan kedatangan tamu dalam acara seperti pernikahan, acara adat, kegiatan kebudayaan, dan lain sebagainya. Jumlah penari biasanya berisikan 5 penari sampai dengan 3, dengan menggunakan pakaian adat khas daerah Bengkulu. Perjalanan selanjutnya, kami akan membawamu ke Provinsi Lampung. Ibu kotanya yaitu Bandar Lampung. Lampung memiliki berbagai objek wisata, di antaranya Monumen Megaupa. Monumen Megaupa atau Monumen 4 Marga adalah sebuah bangunan ornamen relief yang menggambarkan 4 sosok tokoh Megaupa. Megaupa atau 4 marga itu diantara lain Marga Buai Bulan, Marga Tegamoan, Marga Wai Umpu, dan Marga Buai Aji. Festival Ngumbalao. Festival Ngumbalao merupakan upacara yang diadakan sebagai bentuk terima kasih nelayan kepada penguasa laut yang telah memberikan kekayaan pada para nelayan dan menjauhkan dari mara bahaya. Kata ngumbai yang berarti mencuci dan lao yang berarti laut. Pakaian adat Lampung Pepadun. Provinsi yang dijuluki Sai Bumi Rua Jurai ini mempunyai beberapa pakaian adat. Pakaian adat Lampung Pepadun dikenakan dalam acara adat tertentu. Pakaian ini biasanya dikenakan masyarakat yang mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Pakaian adat ini biasanya digunakan untuk prosesi pernikahan. Pakaian adat Pepadun biasanya dikombinasikan dengan warna putih, sedangkan untuk pakaian adat Lampung Sai Batin biasanya dikombinasikan dengan warna merah. Museum Lampung. Museum Tanah Lampung atau Museum Lampung adalah sebuah museum yang terletak di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Monumen ini merupakan museum pertama dan terbesar di Provinsi Lampung dan merupakan kebanggaan pemerintah Provinsi Lampung. Sekarang, kamu berada di Provinsi Banten. Ibu kotanya yaitu Serang. Beberapa objek yang dapat kamu datangi yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebuah taman nasional yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Alamnya yang masih terjaga, vegetasi yang tumbuh dengan bebas, serta pantainya yang indah membuat kamu akan melupakan kepenatan aktivitas sehari-hari. Tari Topeng Tani. Kesenian tari topeng tani membawa pesan bahwa profesi tani merupakan sebuah pekerjaan yang membanggakan. Tarian topeng tani ini biasanya dilakukan oleh para pria dengan gerakan yang gemulai dan halus.
Busana tari dan kostum terlihat simpel, namun unik dengan kain hitam dan kebaya berwarna hijau, ditambah tutupan kepala berupa caping yang diwarnai dan digambar membentuk sebuah wajah sebagai ciri khas tarian ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, mari mencicipi makanan rabek. Rabek bukanlah kuliner biasa, karena terkait dengan kisah Sultan Maulana Hasanuddin. Rabek adalah kuliner berbahan daging kambing dengan cita rasa Timur Tengah yang gurih, manis, dan sedikit pedas. Sepintas memiliki rasa seperti tongseng, namun memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Selanjutnya yaitu Pantai Anyer. Pantai Anyer merupakan sebuah lokasi wisata bahari yang begitu populer di Serang, Banten. Salah satu daya tarik yang dimiliki Pantai Anyer ialah hamparan pasir yang berwarna putih, serta banyak wahana yang dapat kamu mainkan. Kita beralih ke ibu kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta dengan ibu kota Jakarta. Daerah Sudirman. Bukan hal yang baru jika kawasan Sudirman, Jakarta menjadi destinasi wisata kota bagi warga Jabodetabek. Di pusat kota Jakarta tersebut ada banyak atraksi wisata populer seperti Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Gelora Bung Karno, serta beberapa pusat perbelanjaan besar. Pada akhir pekan akan ramai oleh banyak orang yang berkunjung ke sana. Dan ada fenomena sosial yaitu Citayam Fashion Week. Setu Babakan. Setu Babakan atau Situ Babakan adalah suatu cagar budaya terletak di Sragen, Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Situ berarti danau dalam bahasa Sunda, sedangkan Babakan berarti kampung baru, dan memang di Situ Babakan diapit oleh dua buah danau. Selain itu, daerah ini sering diselenggarakan acara kesenian daerah Betawi seperti tari cokek, tari topeng, lenong, dan ondel-ondel pada panggung terbuka setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Berikutnya adalah Monas atau Monumen Nasional. Merupakan monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang pemerintahan kolonial Belanda dan juga perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah Belanda. Sampurasun. Sekarang kamu berada di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya yaitu Bandung. Bandung dikenal dengan kota kembang. Selain itu, Bandung, Jawa Barat memiliki berbagai objek wisata. Di antaranya Curug Cikanteh. Curug Cikanteh memiliki 3 tingkatan air terjun. Air terjun paling bawah diberi nama Curug Sodong Kembar. Air terjun kedua disebut Curug Cikanteh. Dengan ketinggian 60 meter menghasilkan debit air yang cukup deras. Sedangkan yang paling atas adalah Curug Ngelai dengan ketinggian sekitar 100 meter. Selanjutnya kita akan kenalan dengan alat musik kecapi. Kecapi adalah alat musik Sunda yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda, Mamaos Cianjuran, Kawih, dan kecapi suling. Kata kecapi dalam bahasa Sunda juga merujuk kepada tanaman sentul, yang dipercaya kayunya digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Selanjutnya, kita akan mencicipi tahu Sumedang. Tahu Sumedang adalah tahu khas daerah Kabupaten Sumedang. Tahu Sumedang terbuat dari kedelai asli tanpa pengawet. Wisata selanjutnya yaitu Puncak Bogor.
Puncak adalah nama sebuah daerah wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Sebagai daerah perkebunan teh yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang kini merupakan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Emas. Keindahan daerah ini memukau Presiden Soekarno sehingga ia membangun sebuah restoran untuk menikmati keindahan alam puncak, yang kemudian diberi nama Restoran Riung Gunung. Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ini memuat sekitar 2.672 panel relief yang disusun berjadal, maka panjangnya mencapai 6 km. Nah, candi ini terbagi menjadi 4 kisah utama, yaitu Karma Wibangga, Lalita Wistara, Jataka atau Awadama, serta Ganayuda. Museum Lawang Sewu. Museum Lawang Sewu merupakan destinasi favorit pengunjung untuk wisata sejarah. Landmark ikonik Semarang ini dibangun pada abad 19 oleh kolonial Belanda. Disukai oleh wisatawan karena bangunan ini unik dan juga tua serta menganut arsitektur zaman dahulu. Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu objek wisata yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonobongso, Jawa Tengah. Nama Telaga Warna sendiri diberikan karena keunikan fenomenal alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air di Telaga Warna ini tersebut sering berubah-ubah karena fenomena air yang mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya, maka warna Telaga Warna akan berwarna-warni. Berikutnya adalah tari serimpi. Tari serimpi adalah tarian khas Jawa Tengah. Tarian ini memperlihatkan keindahan serta nilai estetika seni tinggi yang identik dengan keanggunan, kecantikan, serta kesopanan para penarinya. Gerakan tari yang lemah gemulai seolah menggambarkan peringatan perempuan Jawa Tengah yang terkenal karena kelemah lembutannya dan juga sopan santun. Sekarang, kamu berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya yaitu Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai objek wisata, di antaranya Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta adalah sebuah landmark kota Yogyakarta. Tugu ini menjadi simbolis garis imajiner yang menghubungkan Pantai Parangkritis dan Panggung Krapyak di Kabupaten Bantul, Keraton Yogyakarta di kota Yogyakarta, dan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Jalan Malioboro. Jalan Malioboro adalah nama salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan titik 0 km Yogyakarta. Jalan ini merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo adalah museum sejarah kebudayaan Jawa, termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Kita beralih ke Jawa Timur. Sekarang Anda berada di posisi Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya. Alun-alun Surabaya merupakan salah satu fasilitas pemerintahan kota Surabaya
yang di dalamnya terdapat gedung balai pemuda dan kantor pemerintahan. Monumen Kapal Selam. Monumen kapal selam terletak di pusat kota, yaitu Jalan Pemuda, tepat di sebelah Plaza Surabaya. Nah, monumen ini merupakan kapal selam KRI Pasopati 410, salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Berikutnya adalah Kampung Batik Jetis Sidoarjo. Kampung Batik ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, dan lokasinya dekat dengan kantor pengurusan cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Monumen Jayandro Sidoarjo. Monumen Jayandro merupakan patung karya perupa Wayen Winten. Monumen berbentuk 9 patung manusia setinggi 25 meter ini dibangun untuk menggambarkan aktivitas masyarakat Sidoarjo yang mayoritasnya petani dan juga peternak. Saat ini, kamu telah memasuki wilayah waktu Indonesia Tengah. Bersiap tambahkan 1 jam lebih cepat dari saat kita berwisata di bagian Indonesia Barat. Perjalanan selanjutnya, kita akan berkunjung ke Provinsi Bali. Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali. Pulau Seribu Pura merupakan julukan bagi Pulau Bali, karena memiliki begitu banyak pura yang tersebar di berbagai wilayahnya. Tempat beribadah umat Hindu, pura, di Bali juga banyak dimanfaatkan sebagai destinasi wisata religi. Salah satunya adalah Pura Besaki, yang merupakan pura terbesar di Bali. Pura yang dijuluki sebagai Bali's Mother Temple ini berlokasi di desa Besaki. Pesan dalam kebudayaan tidak hanya dapat tersampaikan melalui aksara, melainkan juga dapat dari alunan musik dan gerak gemulai tarian. Tari Gambu. Gambu merupakan salah satu dari 9 tari tradisional Bali yang secara resmi mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Gambu merupakan sebuah drama tari klasik cerita Panji dari abad ke-15 yang dipentaskan. Penjor Galungan. Penjor Galungan melambangkan persembahan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai Batara Mahadewa. Penjor juga melambangkan naga Ananta Boga dan lambang naga Basuki. Naga Ananta Boga adalah simbol tanah, sedangkan naga Basuki bermakna keselamatan, sehingga diartikan sebagai pemberi perlindungan dari penyakit dan penderitaan terhadap bumi dan segala isinya. Goa Gajah, sebuah goa yang menyimpan arca Ganesha sebagai tempat beribadah umat Hindu. Relief goa yang mengandung nilai estetika tinggi. Goa Gajah menjadi simbol kerukunan antar umat beragama, terkhususnya agama Hindu dan Buddha di Bali. Inilah Bali, keindahan alam, wisata yang kaya, dan lengkap dibalut dengan kentalnya kebudayaan yang magis. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Mataram. Sirkuit Mandalika. Pamor Nusa Tenggara Barat mulai ketenaran sirkuit Mandalika lantas merupakan suatu hal yang patut dibanggakan, dan juga panjang lintasan mencapai 4,31 km dengan total 17 tikungan. Sirkuit ini dibuka sejak tahun 2021 di Lombok Tengah. Nah, telah menuai banyak sekali kekaguman lantaran menampilkan pulau keindahan wisata alam Lombok, serta perbukitan hingga dan juga pantai. Berikutnya adalah Bukit Merese. Terletak cukup dekat dengan sirkuit Mandalika. Bukit Merese hadir sebagai salah satu destinasi wisata yang populer di Nusa Tenggara Barat, dengan menghadirkan pemandangan indah ala perbukitan sekaligus laut yang terpandang jauh. Momentum matahari terbit dan tenggelam akan terlihat sangat jelas bila Anda berada di sana.
Selanjutnya, kita akan berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang adalah ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjelajahan di NTT kita mulai dengan membawa kamu ke Kampung Adat Bena. Kampung Adat Bena. Kampung Adat Bena merupakan salah satu kampung adat tertua di dataran Flores, yang sudah ada sejak zaman Megalitikum dan masih bertahan hingga saat ini. Kampung ini menjadi salah satu spot wisata di Kabupaten Ngada karena keaslian bentuk kampung yang masih dipertahankan dari zaman Megalitikum. Pakaian adat daerah Ngada. Busana adat khas daerah Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi laki-laki, tanpa menggunakan alas kaki dan memegang sebuah sau. Bahasa daerah Bajawa untuk pedang sebagai lambang keperkasaan dan kekuatan dari pria Ngada. Foto ini diambil dari sebuah kampung adat dengan latar belakang ngadu, simbol adat Ngada untuk laki-laki. Patung Tuan Ma. Patung Tuan Ma ditemukan sekitar tahun 1510 di pesisir pantai Larantuka oleh seorang bernama Resiona. Patung Bunda Maria yang disebut sebagai Tuan Ma ini dipercayai oleh masyarakat kota Larantuka sebagai pelindung. Sejak dahulu, masyarakat kota Larantuka telah menjalani tradisi yang disebut dengan Semana Santa, yang dilaksanakan saat menjelang Paskah. Berikutnya adalah Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak. Patung tarian Melayu yang terletak di depan rumah adat Melayu kota Pontianak menampilkan keindahan sepasang penari Melayu yang harmoni, baju kurung dan teluk Melayu yang sangat melambangkan khas kota Melayu Kalimantan Barat. Pantai Tanjung Bajau merupakan tempat wisata di Singkawang, Kalimantan Barat. Banyak wisatawan menjadikan tempat ini sebagai destinasi berlibur, dan lokasinya terletak di antara Gunung Bajau, Gunung Kota, dan Gunung Pelapis. Baju kurung dan teluk belanga merupakan pakaian khas Melayu Kalimantan Barat. Biasanya, baju kurung dan teluk belanga ini digunakan saat event Kota Pontianak, terutama Hari Jadi Kota Pontianak setiap tahunnya. Berikutnya ada Bandara Supadio. Perjalanan kita di Kalimantan Barat telah selesai dan akan terbang ke tempat selanjutnya. Sebelumnya dikenal dengan Bandar Udara Sei Durian atau Bandar Udara Sungai Durian. Adalah sebuah bandara internasional yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indonesia. Jarak dari kota Pontianak adalah 17 km sebelah selatan. Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Sekarang, kita berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kotanya yaitu Palangkaraya. Kalimantan Tengah memiliki keunikan yaitu terdapat pelaksanaan tradisi Lawang Sekepeng di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Lawang Sekepeng adalah atraksi silat yang berasal dari suku Dayak Ngaju. Lawang artinya pintu atau gapura, dan sekepeng artinya satu keping. Lawang Sekepeng sering diperagakan pada saat upacara adat, baik untuk menyambut tamu maupun acara perkawinan. Seperti pada foto, Lawang Sekepeng dilaksanakan untuk menyambut kedatangan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Selanjutnya, yaitu pakaian adat Kalimantan Tengah. Setiap pakaian adat memiliki keunikan tersendiri. Begitupun pakaian adat Kalimantan Tengah, yang khas dan unik juga memiliki berbagai karakteristik yang menjadi kepercayaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Beberapa keunikan dari pakaian adat Kalimantan Tengah meliputi bahan material yang didapatkan dari alam, corak warna-warni busana, serta batik dan manik-manik khas Kalimantan Tengah. Sekarang kita berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Rumah Adat Pudungan.
Rumah adat ini menggunakan atap bubungan tinggi dinamakan rumah bubungan tinggi. Rumah jenis ini terletak di Desa Teluk Sohon, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan merupakan jenis rumah bernilai paling tinggi di antara jenis-jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja dalam suatu pusat sentral kediaman. Sebuah pasar terapung tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang atau Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Keunikan dari pasar terapung ini yang masih menerapkan budaya barter atau tukar barang sampai dengan sekarang. Bahkan pasar terapung ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar, dijadikan sebagai event tahunan Karisma Event Nusantara oleh Kemenparekraf, yakni Festival Pasar Terapung Lok Baintan. Berikutnya adalah makanan khas, yaitu soto Banjar. Soto Banjar merupakan kuliner soto khas suku Bantar, Kalimantan Selatan, dengan bahan utama ayam serta memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan juga cengkeh. Ada kalanya pembuatan soto Banjar dapat dicampur dengan sedikit susu yang membuat warna kuahnya menjadi tidak bening tetapi sedikit keruh. Berikutnya adalah kakole. Kakole atau kakuli adalah salah satu jenis kue khas dari Kalimantan Selatan yang biasa ada di acara-acara besar. Kue ini sekilas mirip dengan bubur sumsum dari tampilannya, namun yang membedakannya adalah tekstur kue kokole yang lebih padat dikarenakan menggunakan air kapur dalam adonannya, sehingga tidak memiliki tekstur lembut seperti bubur. Selanjutnya, Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Jembatan Martadipura. Jembatan ini terletak di Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI H.M. Ma'ruf SE pada tanggal 6 Maret 2006. Nah, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang memiliki panjang sekitar 15,3 km dan dijadikan sebagai tempat wisata oleh warga setempat. Berikutnya, Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid ini merupakan salah satu ikon kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masjid ini merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Dari segi arsitektur, Masjid Islamic Center Samarinda ini mengadopsi perpaduan antara arsitektur Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Berikutnya adalah Bontang Mangrove Park. Bontang Mangrove Park merupakan destinasi wisata yang diresmikan sejak tahun 2018 pada bulan Maret di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Letaknya strategis yaitu di kawasan Taman Nasional Kutai atau TNK Seleba Bontang yang terletak di Kota Bontang. Provinsi selanjutnya yang akan kita datangi yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kotanya yaitu Tanjung Kelor. Dermaga Cinta Pulau Bunyu. Disebut juga oleh banyak warga dengan Dermaga Cinta atau Dermaga Tidung. Dermaga ini menjadi spot terbaik untuk menikmati keindahan sunset di Pulau Bunyu. Tempat wisata di Kalimantan Utara yang berfungsi sebagai bersandarnya kapal-kapal nelayan dan juga penumpang ini cukup ramai ketika sore hari. Selain menikmati indahnya sunset, bagi para pemancing juga bisa merasakan sensasi strike ikan laut. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi yang juga banyak memiliki ragam budaya peninggalan. Salah satunya yaitu pakaian adat yang biasanya digunakan dalam acara tertentu. Tak lengkap rasanya ketika kamu mengunjungi Pulau Bunyu hanya menikmati pantainya saja, tanpa mampir di hutan mangrove Pulau Bunyu. Tidak hanya sekedar menikmati lebatnya hutan mangrove saja,
Jika beruntung, kamu dapat melihat bekantan sebagai hewan endemik. Dengan background rimbunnya mangrove dan artistik jembatan kayu mangrove akan menghasilkan sebuah karya fotografi yang mengagumkan. Perjalanan selanjutnya, kami akan membawa kamu ke Provinsi Sulawesi Utara. Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Perjalanan kita kali ini akan dimulai dari Pantai Tanjung Ompu. Pantai Tanjung Ompu. Pantai Tanjung Ompu terletak di Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Pantai yang eksotis dan sunset yang luar biasa, sehingga kerap kali digunakan untuk pemotretan foto prewedding. Aston Hill Tornado. Tempat ini direkomendasikan jika kamu mengunjungi Kabupaten Bolang Mongondo. Lokasi ini berada di atas bukit, sehingga menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Setelah berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, kami akan memperkenalkan kamu baju adat. Baju adat Bolang Mongondo. Baju adat Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara ini terbuat dari serat kayu atau pelepah nenas yang disebut dengan nama lanut. Untuk kaum perempuan, bajunya berupa kain dan kebaya. Sementara busana adat yang digunakan kaum pria terdiri atas ikat kepala atau mengilenso, baniang atau baju, celana dan sarung tenun. Sulawesi Barat. Mamuju adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang akan kita lakukan ialah menikmati destinasi wisata dan budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Air Terjun Liawan. Air Terjun Liawan memiliki ketinggian mencapai 40 meter. Selain dapat menikmati keindahan alam di sekitar pegunungan, kamu juga dapat berenang menikmati segarnya air yang berasal dari hutan asli pegunungan Mamasa. Wisata selanjutnya merupakan wisata budaya dan wisata religi. Sayang Patuduk atau kuda menari. Tradisi sayang patuduk atau kuda menari adalah tradisi syukuran kepada anak-anak yang berhasil menghatamkan ayat suci Al-Quran. Syukuran yang dilakukan dalam bentuk arakan keliling kampung dengan menggunakan seekor kuda yang menari. Peserta sayang patuduk terdiri dari pesayang atau pendamping anak berada di atas kuda, disayang atau anak yang penghatam Al-Quran, dan pesarung yaitu pengawal disayang selama menunggang kuda. Mapadai Toyang atau Akikah. Mapadai Toyang adalah perayaan untuk mengenalkan anak dari suku Mandar kepada rumah barunya yaitu Toyang atau ayunan. Selanjutnya, jika kamu ingin mengunjungi destinasi wisata dengan paket lengkap, kami akan mengajak kamu berwisata ke desa wisata. Desa wisata Tondok Bakaru. Tondok Bakaru merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Tondok Bakaru menawarkan keindahan secara visual, kesenian, kerajinan, botani, agrowisata, dan budaya. Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Danau Kaca Paistupok. Danau Kaca Paistupok berlokasi di Desa Lukpanetang, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Bingai, Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Paistupok artinya air hitam. Penamaan ini disebabkan karena jika dilihat dari kejauhan, kawasan berair ini berwarna hitam. Warna hitam dilihat oleh rakyat setempat merupakan patulah warna rumput serta aneka tumbuhan yang ada di dasar danau. Inuyu. Inuyu adalah salah satu makanan khas orang Poso yang juga dikenal dengan nama nasi bambu atau nasi jahat. Inuyu terbuat dari beras ketan yang diolah dengan air santan kelapa,
Dan untuk menambah cita rasa, biasanya ditambahkan tumisan bawang dan bumbu rempah tertentu. Nah, kira-kira ini tuh biasa dibakar sampai dengan 3-4 jam. Berikutnya, kita akan mengunjungi patung Taduloka. Patung Tadulako dipercaya sebagai interpretasi seorang panglima perang. Sosok pemimpin berjiwa kesatria, karismatik, adil dan bijaksana. Tadulako juga terhubung dengan berbagai legenda cerita rakyat di Sulawesi Tengah. Berikutnya adalah Malabotumbe. Malabotumbe merupakan tradisi prosesi adat, proses mengantar telur burung maleo dari masyarakat adat Batui yang ditugaskan menjaga burung maleo oleh Raja Bangai kepada Tumondo, Raja Bangai dan keluarganya Kraton Bangai di Bangai Laut. Upacara ini melibatkan 3 kabupaten Bangai bersaudara, yaitu Kabupaten Bangai, Kabupaten Bangai Kepulauan, dan Kabupaten Bangai Laut. Selanjutnya, kita akan mengunjungi ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, kita akan berkenalan dengan fauna yang dapat kamu temui saat berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Anoa. Anoa adalah hewan herbivora yang dapat kamu temui saat berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Sayangnya, hewan ini dikategorikan sebagai hewan langka yang hampir punah, dikarenakan proses perkembangbiakan anoa yang lambat dan sering dijadikan sebagai buruan masyarakat untuk diambil daging, kulit, dan tanduknya. Selanjutnya, kita akan berkunjung ke Pulau Bokori. Pulau Bokori atau yang sering disebut Pulau Pasir Terapung memiliki hamparan pasir putih dan pepohonan rindang yang tumbuh terawat. Di sepanjang garis pulau, ada jogging track dan area khusus untuk pejalan kaki. Rumah adat Mekongga. Rumah adat ini merupakan rumah adat suku Raha. Bangunan ini terbuat dari kayu dengan tinggi mencapai 60-70 kaki. Dahulu sering digunakan raja untuk menyelenggarakan upacara adat. Perjalanan ini membuat kamu lapar. Lapa-lapa makanan khas Sulawesi Tenggara ini bisa menggajal perutmu untuk perjalanan berikutnya. Lapa-lapa. Lapa-lapa merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Buton, Sulawesi Tenggara. Dengan cita rasa yang gurih dan sering dijadikan takjil saat bulan Ramadan. Biasanya, lapa-lapa ini disantap bersama ikan asin sehingga memiliki cita rasa yang khas. Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Siapkan fisikmu karena destinasi wisata pertama akan memerlukan lebih banyak effort untuk dikunjungi. Negeri di atas awan. Bila tertarik dengan destinasi ketinggian, Anda bisa mengunjungi Pango-Pango Makale yang termasuk ke dalam agrowisata. Hal ini memang menjadi ciri khas untuk wisata yang berada di perbukitan. Tidak salah bila tempat wisata ini sering disebut negeri di atas awan, dan kamu merupakan tim yang suka menikmati lampu perkotaan, Makassar juga punya keunggulannya, Cityland Makassar. Cityland The Wonderful Makassar. Sebuah konsep super blok terpadu berupa oceanside modern living dengan lokasi emas di depan pantai Losari dan pusat kota Makassar. Kompleks eksklusif dan fasilitas bertaraf internasional ini menjadi center point terbaru dan termegah di Indonesia. Provinsi Gorontalo. Dengan ibu kota Provinsi Gorontalo. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Monumen Sand Point. Monumen Center Point terletak di desa Moncon,
Kecamatan Talingkokabila, Kabupaten Bone Bolango. Monumen ini didirikan pada tahun 2016 dengan konsep miniatur Arc de Triomphe atau gerbang kemenangan di Paris. Berikutnya adalah Pakayat Tower. Pakayat Tower merupakan salah satu ikon atau landmark yang ada di kawasan Limboto, Gorontalo. Pada malam hari akan dilengkapi dengan gemerlap lampu di sekeliling menara setinggi 68 meter dan dijuluki sebagai Eiffelnya Gorontalo. Dan uniknya, sumber tenaga lampu tersebut tidak menggunakan listrik PLN, menggunakan tenaga listrik sendiri. Berikutnya adalah Taman Budaya Limboto. Taman Budaya Limboto kini menjadi salah satu ikon Kabupaten Gorontalo, yang juga sudah lama terkenal dan sering dikunjungi. Taman ini memiliki gapura dinding yang tebal dan berwarna hitam, sekilas seperti bentuk Ka'bah. Di bagian depan gapura terdapat bangunan berbentuk Al-Quran. Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon. Resort Net Sepa. The Net Sepa Resort and Conference Center adalah sebuah resort penerbangan mewah bintang 4. Hotel ini memiliki fasilitas konferensi terbaik di Pulau Ambon. Terletak di salah satu lokasi yang paling indah di Indonesia, The Net Sepa Resort adalah tempat yang sempurna untuk akomodasi liburan Anda. Berikutnya adalah Nuniali. Nuniali berada di Kabupaten Serang bagian barat, punya beragam destinasi wisata yang tersebar di berbagai tempat di kabupaten ini, dan belum banyak dikenal oleh wisatawan lokal, baik dari Maluku maupun nasional, apalagi mancanegara. Mulai dari wisata alam, religi, budaya, adat istiadat, kuliner, hampir semuanya ada. Desa Siahari. Desa Siahari adalah salah satu desa yang terletak tepat di daerah pegunungan Pulau Seram bagian utara. Keindahan alam yang tiada terkiranya ini sesuai dengan kehangatan masyarakat di desa ini. Dan dengan ciri khas masih menggunakan baju dari kulit yang diambil dari alam itu sendiri. Provinsi Maluku Utara. Sofifi merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku Utara. Pada perjalanan ini, kita kembali menyaksikan keindahan alam Indonesia, khususnya di tanah Maluku Utara. Pulau Woyo. Pulau Woyo merupakan salah satu wisata alam yang sangat indah di Kabupaten Pulau Taliabu bagian selatan. Ketika dipandang dari atas tebing, pulau tersebut terlihat berada di tengah-tengah lautan yang luas yang dikelilingi dengan pasir putih yang bersih dan berbagai macam terumbu karang di sekelilingnya. Keindahannya bagaikan berada di surga timur Indonesia. Wisata Pasir Anjing. Wisata Pasir Anjing merupakan salah satu cagar wisata yang berada di Kabupaten Taliabu bagian utara, Provinsi Maluku Utara. Dinamakan Pasir Anjing karena saat berlarian di pantai pada cuaca yang cerah, maka akan terdengar suara anjing-anjing yang menggonggong. Danau Tolire. Danau Tolire adalah danau yang terletak di Ternate, Maluku Utara. Danau Tolire berada di bawah kaki Gunung Gamalama, gunung api tertinggi di Maluku Utara. Danau itu terdiri dari dua danau, yaitu Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil, yang jaraknya sekitar 200 meter. Benteng Toluco. Benteng Toluco adalah benteng peninggalan Spanyol.
Benteng Toluco dibangun oleh seorang panglima Spanyol yang bernama Francisco de Ayala pada tahun 1611. Kemudian ditemukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1996 sampai 1997. Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Mari kita kembali melihat dan menyaksikan keindahan alam dari timur Indonesia. Danau Framu terletak di distrik Ayambu, Kabupaten Maebat, salah satu kabupaten di pedalaman Papua Barat. Desa Framu dapat ditempuh kurang lebih 4 jam dari kota Sorong. Wow, cukup melelahkan. Kamu tidak akan mengira bahwa masih ada sebuah danau dengan air yang sangat jernih di Indonesia. Air Danau Framu belum tercemar, masih juga dikelilingi hutan-hutan dan danau ini berbentuk seperti gambar hati. Dan dasar danau pun akan terlihat walau hanya dengan mata telanjang. Danau Anggi Kici. Danau ini terletak di pegunungan Arfak, Papua Barat, yang sebenarnya danau ini terdiri dari 2 danau, yaitu Danau Anggi Gede dan juga Danau Anggi Gitu. Diyakini sebagai perwujudan dari laki-laki dan perempuan. Lokasinya terletak di distrik Anggi, Surerei, dan Taige, sudut-sudut Danau Anggi Kici. Ini berpasir coklat. Dari kejauhan, airnya berwarna biru, tetapi dari dekat agak kehitaman karena dasar danau ini adalah lumpur, dan danau ini dihuni oleh suku Sou. Saat ini kita sudah berada di Papua Selatan. Merauke merupakan ibu kota dari Provinsi Papua Selatan. Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence adalah sebuah taman nasional yang terletak di antara 3 provinsi di Pulau Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Taman Nasional Lawrence merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Keanekaragaman hayati yang tinggi juga berpadu pada keanekaragaman budaya yang mengagumkan. Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur berada di bagian tenggara Provinsi Papua Selatan. Nama tersebut berasal dari bahasa Marori yaitu Waisol yang berarti kebun. Dihuni oleh flora fauna seperti lain api-api, kayu putih, cendrawasih, kangguru pohon, kasturi raja, dan masih banyak lagi. Pantai Lampu Satu. Pantai Lampu Satu merupakan pantai yang mempesona yang berada di Kabupaten Buti, Kota Merauke, Papua. Nama yang unik ini terinspirasi dari sebuah mercusuar yang mempunyai sebuah lampu sebagai alat penerangnya. Pantai Lampu Satu mempunyai bentangan pantai yang landai dengan garis pantai yang relatif panjang. Tugu Sabang Merauke. Tugu Sabang Merauke di Kota Sabang terletak di depan kantor Wali Kota Sabang. Monumen ini disebut Monumen Sabang Merauke karena monumen ini sama seperti yang ada di Sabang, yaitu tugu menjulang dengan simbol Garuda di atasnya. Perjalanan selanjutnya, kita akan mengunjungi Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Nabire merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah. Pada perjalanan ini, kita kembali menyaksikan keindahan alam Indonesia, khususnya di tanah Papua Tengah. Pantai Erari. Pantai Erari seperti surga tersembunyi di Nabire. Kamu akan mendapati bentangan pantai dengan air yang tenang dan hijaunya pegunungan.
Tarian Yospam. Tari Yospam atau tari Yosim Pancar merupakan salah satu tari tradisional khas Papua. Tarian ini menjadi salah satu tarian bersuasana sukacita. Tari Pancar adalah tarian yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal 1960-an. Tugu Perdamaian. Tugu yang melambangkan perdamaian bagi masyarakat Mimika atau dikenal masyarakat setempat dengan nama Tugu Perdamaian Emeneme Yaware. Tugu ini memiliki motif ukiran khas suku Kamoro, salah satu suku asli yang mendiami daerah pesisir pantai Kabupaten Mimika. Papua Pegunungan. Kabupaten Jayawijaya merupakan kota ibu kota Provinsi Papua Tengah, dan pada perjalanan ini kita akan menyaksikan betapa indahnya Indonesia dari ujung Indonesia. Puncak Jaya. Puncak Jaya atau Piramida Certes mempunyai ketinggian 4.884 mdpl dan di sekitarnya terdapat glacier dengan nama yang sama, yaitu Glacier Certes, satu-satunya glacier tropika di Indonesia, yang tersisa dan secara perlahan mulai menipis akibat pemanasan global. Puncak Jaya merupakan satu-satunya daerah tropis yang bersalju. Berikutnya ada Karubaga. Karubaga adalah salah satu sebuah distrik yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Tolikara di kawasan dataran tinggi Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Festival Lembah Baliem. Festival Lembah Baliem merupakan festival tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Agustus. Dengan menghadiri Festival Lembah Baliem secara besar-besaran, pengunjung akan memiliki kesempatan langka untuk belajar dan mengalami secara langsung tradisi yang berbeda dari setiap suku yang berpartisipasi dalam festival ini tanpa harus melakukan perjalanan yang sulit kompleks mereka yang jauh dari pedalaman. Berikutnya adalah Wamena Jayawijaya. Wamena adalah sebuah distrik dan pusat pemerintahan atau ibu kota Provinsi Papua Pegunungan yang berada di dataran tinggi, juga merupakan ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Wamena adalah sebuah kota di daerah pedesaan. Penduduk Wamena memiliki sejumlah kelompok etnis yang paling dominan adalah suku Dani, Lani, dan Yali. Berikutnya, Papua dengan ibu kota Jayapura. Yang pertama adalah Bukit Teletabis Jayapura. Bukit Teletabis Jayapura atau yang disebut oleh masyarakat Doyo Lama sebagai Bukit Tungkuwiri berlokasi di Kampung Doyo Lama, Waipu, Kabupaten Jayapura, Papua. Julukan Bukit Teletabis dibuat oleh wisatawan karena memiliki bentuk yang hampir sama dengan perbukitan yang ada di serial Teletubbies. Bukit Jokowi. Nama Bukit Jokowi diambil karena Presiden ke-7 Indonesia yang sudah pernah berkunjung langsung dan menyetujui nama beliau digunakan sebagai nama wisata tersebut. Bukit Jokowi menyuguhkan panorama kota Jayapura dari atas ketinggian. Dari tempat ini, wisatawan disuguhkan landscape Teluk Yotefa, perbukitan Skyland, dan hamparan pesona alam hutan medok serta kampung Engros dan Tobati. Danau Love. Danau Love atau Danau Infote berada di Jayapura, Provinsi Papua. Telaga cinta yang menyuguhkan pemandangan yang indah, dikelilingi padang sabana. Lingkungan sekitar yang masih terjaga, walaupun tidak ada satu pohon tinggi yang tumbuh di sana dekat danau, tetapi udara sejuk tersebut berasal dari terpaan angin. Berikutnya adalah Ulat Sagu. Wow,
salah satu makanan khas dari Papua yang cukup unik yaitu sate ulat sagu. Masyarakat suku Kamarau meyakini bahwa ulat sagu adalah makanan yang memiliki kandungan vitamin yang tinggi. Umumnya, ulat sagu ditemukan di batang sagu yang sudah tua atau lapuk dan dijadikan makanan oleh masyarakat setempat.